Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Pada video ke-10 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kali ini kita membahas jenis penghasilan berupa revaluasi, premi asuransi, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, sampai surplus Bank Indonesia. Kita akan bahas lebih banyak di bagian tambahan kekayaan neto. Contoh-contoh penghasilan Pasal 4, Ayat 1, huruf M, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Penilaian kembali aktiva tetap biasa disebut dengan revaluasi. Aktiva yang sudah dimiliki sejak lama, bahkan mungkin sudah memiliki nilai buku nol, dapat direvaluasi kembali. Misal sebuah tanah dan gedung di atasnya yang memiliki nilai buku nol, direvaluasi menjadi 100 miliar rupiah. Tentu saja ini akan menaikkan nilai aktiva di neraca perusahaan. Kenaikan aktiva ini merupakan penghasilan. Aturan perpajakan mengharuskan semua revaluasi mendapatkan persetujuan dari kantor pajak. Jika tidak ada persetujuan, maka tidak ada revaluasi. Ketentuan revaluasi di Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur di Pasal 19. Contoh-contoh penghasilan Pasal 4, Ayat 1, huruf N, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Premi asuransi. Penghasilan premi asuransi harus dilihat dari sisi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan reasuransi. Bagi perusahaan asuransi, premi yang diterima merupakan penghasilan dan harus dicatat sebagai pendapatan. Contoh-contoh penghasilan Pasal 4, Ayat 1, huruf O, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Mohon maaf, sepanjang saya berdinas di Direktorat Jenderal Pajak selama 27 tahun, saya belum menemukan contoh yang dimaksud Pasal 4, Ayat 1, huruf O, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Contoh-contoh penghasilan Pasal 4, Ayat 1, huruf P, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Ini akan sering terjadi di wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan hartanya di SPT tahunan. Padahal bagi petugas pajak, daftar harta yang dilaporkan di SPT tahunan sangat penting sebagai patokan penghasilan seseorang. Masih ingat rumus Y sama dengan C plus S kan? Itulah rumus yang digunakan di sini. Pengampunan pajak atau tax amnesty di tahun 2016 memajaki tambahan kekayaan neto ini. Program pengungkapan sukarela atau PPS di tahun 2022 juga memajaki tambahan kekayaan neto ini. Jika wajib pajak orang pribadi diperiksa, dan ditemukan adanya harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan, maka pemeriksa pajak dapat menggunakan aturan ini dan menjadikan temuan harta tersebut sebagai penghasilan. Perlu diketahui bahwa sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak sudah memiliki database harta-harta wajib pajak yang dikumpulkan dari instansi pemerintah lain. Contoh data tanah dikumpulkan dari Badan Pertanahan Nasional. Data kendaraan dikumpulkan dari kepolisian. Bahkan data rekening bank, secara rutin setiap akhir tahun Otoritas Jasa Keuangan memberikan data saldo rekening ke Direktorat Jenderal Pajak. Hanya saja, data-data yang dikumpulkan tersebut harus diolah dulu. Inilah yang menyebabkan kita mungkin tidak disentuh oleh kantor pajak karena bukan prioritas pengolahan data. Contoh-contoh penghasilan Pasal 4, Ayat 1, huruf Q, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. Ada kaidah yang digunakan bahwa perlakuan perpajakan yang digunakan di usaha syariah akan sama dengan usaha non-syariah. Pajak menggunakan istilah hukum mutatis mutandis sebagai perlakuan yang sama baik syariah maupun non-syariah. Contoh-contoh penghasilan Pasal 4, Ayat 1, huruf R, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengatur adanya bunga dan imbalan bunga. Bunga artinya wajib pajak wajib bayar sanksi karena keterlambatan bayar pajak. Sedangkan imbalan bunga artinya negara wajib bayar sanksi karena keterlambatan restitusi. Imbalan bunga ini merupakan penghasilan bagi yang menerimanya. Contoh-contoh penghasilan Pasal 4, Ayat 1, huruf S, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Surplus Bank Indonesia. Menurut guru saya, dulu di Undang-Undang Bank Indonesia disebutkan bahwa surplus Bank Indonesia akan menjadi objek pajak jika menurut ketentuan wajib menjadi objek pajak. Supaya surplus tersebut dapat dipajaki, maka timbullah ketentuan Pasal 4,
Ayat 1, huruf S, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya kita kutip bagian dari penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pembagian penghasilan berdasarkan aliran penghasilan. Pembagian penghasilan ini tujuannya agar kita bisa memahami penghasilan yang menjadi objek pajak. 1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Contoh, gaji, honorarium, upah, dan hasil usaha pegawai profesional termasuk konsultan pajak, penasehat hukum. 2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. Contoh, penghasilan dari dagang, pengolahan barang atau pabrikasi, termasuk kegiatan jasa lainnya. 3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Ini sering disebut passive income. Pemilik modal dan harta tidak perlu bersusah payah bekerja, tetapi setiap saat modal tersebut memberikan penghasilan berupa bunga atau dividen. Keempat, penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, keuntungan selisih kurs, selisih lebih revaluasi aktiva. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.